Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Amin Wahyudi dalam video suka-suka saya kesekian. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bimbingan konseling Islam sebagai sebuah pengantar pada kesempatan ini ya. Dan agar kemudian kegiatan kita di pagi hari ini mendapat keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita buka terlebih dahulu dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillah. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, yang saya banggakan dan tentu saja yang berbahagia, saya selalu berdoa agar rekan-rekan berbahagia selalu. Kita kemarin sudah sampai kepada ini ya, terakhir kita membahas tentang keterbatasan konselor. Ya, keterbatasan konselor ya, sedikit mengulang ya. Konselor itu memiliki beberapa keterbatasan di antaranya adalah memahami diri sendiri. Apakah konselor itu paham siapa dirinya? Apa tujuannya, apa tugasnya hidup, kemudian peranan apa yang bisa dia manfaatkan, dia gunakan dalam kehidupan ini. Nah ini dia sangat terbatas. Yang kedua adalah konselor terbatas dalam memahami individu yang dibimbing, karakteristiknya, sifatnya, ya, tingkah lakunya, kepribadiannya. Walaupun sudah lama mengamati gitu ya, mengamati konselinya, tapi belum tentu bahwa itu adalah hal yang betul-betul ditampakkan oleh konselinya. Oh, terlihat baik nih konselinya, wajahnya ceria sebagainya. Tapi siapa tahu ya pernah ada kejadian ya. Ada kejadian dalam sebuah pelatihan psikodrama itu seorang mahasiswi dari salah satu PTS di Jogja itu diminta untuk berperan dalam apa namanya ya, dalam kegiatan psikodrama itu ya. Dipilihnya yang bersangkutan itu karena selama ini yang bersangkutan itu dilihat itu selalu ceria, selalu menampilkan gambar-gambar yang lukisan-lukisan yang menarik, yang cerah, ya pokoknya hidupnya adalah satu hal yang dipandang oleh orang luar itu sangat-sangat apa ya, sangat gembira sekali lah dengan menjalani kehidupan ini gitu ya. Tidak ada beban, tidak ada tantangan. Sampai kemudian ketika masuk ke dalam sebuah stage, sebuah tahapan dari psikodrama tersebut, yang terjadi adalah dia tantrum gitu ya. Ternyata selama ini dia memiliki atau memendam kegelisahan, luka pengasuhan karena ternyata dia berasal dari keluarga terpecah. Bapaknya menikah lagi dan tidak mengakui dia sebagai anak, ibunya menikah lagi dan akhirnya dia diasuh oleh neneknya. Sehingga kadang dia katanya dalam sesi itu kalau mau bayaran SPP itu dia bingung minta ke siapa gitu ya. Minta ke bapak, ibu tirinya marah, minta ke ibunya, bapak tirinya marah gitu. Selama ini dia diasuh oleh neneknya. Neneknya pun mengasuh bukan karena itu, agar menghindari apa namanya itu ya, malu aib keluarga dan sebagainya. Dia ternyata terungkap. Padahal yang kalau ngomongin lihat sekilas orang tidak percaya bahwa yang bersangkutan memiliki problematika yang berat terhadap kehidupan yang sedang dia jalani. Jadi konselor terbatas dalam memahami yang tampak belum tentu yang sebenarnya. Yang ketiga, memahami masa depan yang dibimbing seperti saya katakan di pertemuan yang lalu ya. Siapa yang menjamin orang yang pintar, kaya, cerdas itu akan sukses di masa yang akan datang? Tidak ada yang berani menjamin ya. Banyak, misalnya orang dulu mengira Mario Balotelli misalnya pemain bola itu akan menjadi pemain besar yang cerah gitu ya, mengingat skill yang dia miliki dalam dunia persepak bolaan. Itu kata seorang pelatih ya, Mancini ya. Tapi kemudian kita lihat pada dinamika sekarang, Mario Balotelli misalnya itu ya, menjadi pemain bola dengan track record yang tidak baik dan sebagainya. Bahkan Mancini dalam beritanya itu menyayangkan gitu ya, karena dia dipandang punya potensi yang atau mungkin siapa pemain bola Messi gitu ya yang kecilnya mengalami apa ya hambatan perkembangan sebagainya akhirnya dia menjadi seorang sukses. Kita tidak pernah bisa paham gitu ya, masa depan yang dibimbing itu seperti apa. Yang keempat adalah menemukan jalan keluar yang terbaik.
Jalan keluar terbaik itu bukan hanya selesai di sini ya. Sekarang tanya misalnya dengan pendekatan X, masalahnya udah selesai. Lalu ketika masalahnya sudah selesai lu mau ngapain? Cari masalah lagi gitu ya. Enggak. Tentu ini berbeda dengan pendekatan-pendekatan agama. Ketika masalah itu selesai, bagaimana kemudian dia terus bertahan, ajak dengan sikapnya, dan dalam hal ritual ibadah sebagainya, kebaikan sebagainya terus bertambah. Karena orientasi dalam bimbingan konseling Islam itu bukan hanya selesai masalah di dunia, tapi bagaimana dia bisa mencapai kebahagiaan di akhirat. Tidak selesai hari ini. Dan teori-teori yang ada, teori-teori barat yang ada belum bisa memfasilitasi hal-hal. Karena konsepnya ya seperti sekarang, sekarang saat ini gitu ya. Masa lalu sudah lewat, masa depan belum terjangkau, yang ada adalah saat ini. Yang kelima, menemukan alternatif dalam mengembangkan potensi individu. Yang tepat itu potensinya apakah hanya kognitif saja, apakah hanya psikomotorik saja. Jadi bagaimana sebuah pendekatan itu bisa mengakomodir ya. Kalau teori-teori yang ada saat ini mungkin hanya fokus kepada kognitif dan perilaku. Bagaimana soal hati, kalbu sebagainya tidak tersentuh, ya, tidak tersentuh atau terpantau. Walaupun di era-era sekarang orang sudah mulai berbicara tentang agama dalam pendekatan-pendekatan konflik dan terapi. Melihat pengaruh agama terhadap ini semua menjadi penting. Nah, ini dia. Klien tidak dipahami secara utuh. Berapa informasi penting tentang klien selama ini terabaikan? Bahwa sebenarnya kita itu punya takdir ya, punya takdir yang sudah tertulis di sana. Yang kedua, bahwa potensi manusia itu adalah beragama. Kan kalau kemudian kita kembali ke hadis ya, bahwa manusia itu fitrah, punya potensi agama, kemudian orang tuanya lah, nah, ini faktor dari luar ya, faktor dari luar yang menjadikan dia menjadi agama A, agama B, agama C. Berarti faktor dari luar dirinya sendiri. Itu dalam hal ini adalah keluarga yang pertama kali. Makanya kemudian penting untuk betul-betul sejak apa ya dalam proses mungkin kalau dalam proses psikologi perkembangan bahwa tugas perkembangan individu itu dimulai sejak lahir. Tapi sebenarnya tugas perkembangan individu kalaupun jauh ke belakang itu dimulai sejak seorang laki-laki atau perempuan itu mencari pasangan. Karena dengan satu ide, satu visi dan misi dalam sebuah pernikahan itu akan menjadikan dia apa namanya ya? Akan menjadikan apa? Semacam pembentukan keimanan pada anak itu lebih mudah dilakukan dibandingkan ketika orang tua berbeda agama. Dia mengalami kebingungan. Tapi kalau mamanya satu agama, visinya jelas mau dijadiin seperti apa. Hanya kemudian beragama. Yang tidak kalah pentingnya dari ini adalah dalam berkeluarga itu dikatakan oleh profesor itu ya. Kalau kemudian dalam keluarga yang lebih dominan adalah perempuan, istrinya, maka dua hal yang akan terjadi. Yang pertama kalau dia punya anak perempuannya akan menjadi anak perempuan yang dominan juga di dalam keluarga, berani kalau dia nikah nanti. Kalau kemudian terhadap anak laki-lakinya akan lemah terhadap perempuan. Jadi lebih cenderung ngekor aja. Ekor aja ikut. Bukan karena suami-suami takut istri, tapi memang takut beneran gitu ya. Ini yang penting dalam dinamika. Yang ketiga, manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Perdebatannya masih bagi para penganut teori Darwin akan terus bertentangan dengan konsep teologi. Agama Samawi sudah mengatakan bahwa kita itu turunan Adam. Kan dalam perkuliahan itu kita itu sebenarnya alien, rumah kita tuh di surga gitu ya. Kita di bumi ini cuman jadi makhluk antariksa ya. Jadi kita itu menjelajah gitu ya. Yang keempat, manusia adalah hamba Allah yang tugas utama adalah beribadah. Ya ini yang dikatakan ya. Illa liya'budun ya. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah seperti itu. Jadi sebenarnya kita tuh ibadah. Ibadah itu bukan hanya sebatas sholat ya.
mengajar, masuk kuliah dengan niat mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Apa namanya ya, niat berangkat ke kampus karena ingin apa namanya, mencari ilmu ridho Allah atau membahagiakan orang tua itu adalah ibadah. Jadi ibadah bukan hanya ibadah yang bersifat sholat, zakat, puasa, tidak seperti itu. Sama kemudian perilaku tersebut tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bagian dari ibadah. Seperti, oh ibadah cuma sholat aja, enggak. Nah ini dia. Yang kedua fokus bimbingan ya. Fokus bimbingan pada masa lalu ini adalah klinis. Jadi lebih kepada orang bermasalah baru diatasi, kuratif ya. Makanya seperti saya katakan, pertama paradigma dalam konseling itu adalah paradigma medik. Yang kedua setelah medik seperti orang obat itu ya. Lalu kemudian tahap kedua paradigma yang berkembang adalah paradigma psikologis, melihat aspek psikologis sebagai penyebab. Nah yang ketiga ada paradigma relasional ya, bahwa hubungan antara satu individu dengan individu lainnya itu bisa menjadi sebab terhadap munculnya masalah dalam diri individu. Hubungan dalam keluarga, hubungan dengan teman sebaya. Makanya kemudian pendekatan-pendekatan yang lahir dari paradigma yang ketiga itu lebih kepada terapi-terapi yang melibatkan kekuatan keluarga dalam mengatasi problematika yang dihadapi. Nah yang terakhir paradigma yang keempat, diantaranya itu paradigma yang keempat itu adalah paradigma kontekstual, bahwa keberadaan suatu masalah itu disebabkan oleh sebab akibat. Karena paradigma kontekstual itu dipengaruhi oleh pandangan filsafat positivisme yang dikembangkan oleh Comte. Jadi Auguste Comte dari Prancis itu mengembangkan sebuah filsafat bahwa segala sesuatu itu bisa empiris ya, bisa diteliti, bisa dilihat sebagai sebuah gejala sebab akibat. Kalau dia seperti ini, akibatnya seperti itu. Kalau perkembangan dunia seperti ini, maka dampaknya. Nah, yang kedua adalah dalam pengembangan. Pengembangan ini lebih pada bagaimana kemudian individu itu sebelum kena masalah dia sudah memiliki kemampuan untuk mengatasi problematika. Dikembangkan potensi-potensi positifnya. Sehingga ketika ada masalah dia bisa meletaskan ya, mengentas problematika yang dihadapi. Jadi tipenya pengembangan. Ini berbeda dengan perilaku klinis yang cenderung kuratif tadi. Kalau ini lebih kepada antisipatif. Ini mulai dikembangkan dari tahun-tahun sekarang di Indonesia sudah mulai ke proses pengembangan ini, bukan lagi ke proses klinis. Di Indonesia sudah seperti itu. Yang jadi sebab juga munculnya konseling agama, bimbingan konseling agama itu, diantaranya adalah kemana individu hendak dibawa ke dalam menyelesaikan masalahnya. Seperti katakan tadi, kalau masalahnya sudah selesai, lalu mau apa? Bikin masalah lagi, ya kan? Yang kedua, bagaimana, kemana dan dengan cara apa potensi yang dimiliki individu hendak dikembangkan. Apakah ke arah potensi yang merusak misalnya untuk merusak hal-hal lain itu ya, dididik tapi untuk menghancurkan, atau kemudian dia dikembangkan sesuai dengan fitrah. Potensi keberagamaan. Tentu ini merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Dengan berkembangnya potensi itu, tentu kematangan beragamanya menjadi baik. Dengan matangnya beragama, tentu saja seperti dikatakan itu ya, bahwa setidaknya ketika orang itu bertakwa, maka Allah yang akan memberikan jalan keluar bagi masalah. Enak sebenarnya ya. Beda, misalnya ada orang-orang yang satunya takwa yang baik ya, bertakwa, satunya tidak bertakwa. Punya masalah yang sama, daya lenturnya, daya tahannya itu pasti bisa dipastikan orang yang bertakwa lebih baik. Makanya kita lihat misalnya negara-negara yang agamanya bagus, mereka menghadapi peperangan, mereka dalam pen-pen.
Tapi ketika negaranya agama yang tidak bagus, baru dikenakan masalah sedikit saja sudah banyak yang mengalami bunuh diri dan sebagainya. Sama dengan orang yang biasa dengan apa namanya ya, melaksanakan aturan-aturan agama, ibadah sebagainya. Ketika punya problematika, dia bisa lebih survive, lebih bisa bertahan dibandingkan dengan individu-individu yang dia itu apa namanya dia jauh dari nilai agama. Selesai sedikit lari kemana? Ah, lari ke sini. Kalau yang beragama punya masalah lari ke Tuhan. Bagaimana sebenarnya rintisan BK Islami? BK Islami itu sudah lama dirintis sejak tahun 85. Ya seperti itu tadi, bahwa sejak tahun 70 itu orang sudah mulai membahas tentang spiritualitas dan religiulitas dalam bidang konseling, dalam bidang psikologi. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa ada yang kurang dari pendekatan-pendekatan yang ada selama ini. Dari pendekatan psikologi yang ada selama ini ada yang kurang, sehingga apa? Sehingga mereka memandang perlu untuk memasukkan aspek lainnya, yaitu aspek agama. Karena bagaimanapun kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai agama. Pada masa lalu jelas agama sebagai suatu hal yang penting. Kalau semakin bergeser zaman, sudah mulai ada yang memandang agama bukan suatu hal yang prioritas. Padahal ini sangat prioritas sekali. Tidak bisa dikesampingkan. 85, 87, 94. Lalu apa sih sebenarnya definisi bimbingan konseling Islam? Hakikat dari bimbingan Islam diantaranya ini adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrahnya atau kembali kepada fitrah. Dengan memperdayakan iman, yang pertama adalah iman, keyakinan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman itu dijalankan dulu, yakin. Baru setelah keyakinan iman, akal yang diberdayakan dengan kemauan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian iman? Bayangkan misalnya ketika seorang itu betul-betul meyakini bahwa dalam proses kehidupan dirinya itu ada yang mencatat amal baik dan buruk. Mau mencuri, waduh, ada yang mengamati. Mau apa namanya itu ya? Mau melakukan keburukan apa? Mencontek misalnya dalam perkuliahan. Dulu saya teringat betul ya. Cerita dari seorang guru yang bekerja dengan saya itu. Dulu kata dia, ada seorang direktur pesantren. Tapi beliau sudah meninggal ya. Itu kalau mengajar, kalau ujian nasional, ujian semester sebagainya, dia tidak pernah awasi siswa-siswanya. Santri-santri tidak pernah diawasi. Di papan tulis cuman beliau tuliskan begini. Takutlah kamu kepada Allah. Sudah. Ya setelah itu kata dia enggak ada lagi itu namanya apa namanya? Yang melakukan nyontek sebagainya udah enggak ada lagi. Karena mereka takut sudah bahwa apa yang mereka lakukan itu diawasi. Nah, ini bayangkan. Pernah ada cerita lagi di sebuah pesantren mahasiswa itu pertama kali makannya kan apa namanya, prasmanan seperti itu ya. Pada sampai waktu itu lauknya sudah habis dengan santri-santri yang masih belum makan, tapi lauk sudah pada habis. Nah, ini ada yang enggak benar ini ya. Akhirnya ditemukan semua santri-santri itu dalam sebuah forum disampaikan tentang ada pendahulukan orang lain, ada yang mengawasi terhadap tingkah laku dan tindakan kita. Sehingga apa akhirnya? Kata dia, sekarang lauknya berlebih katanya. Enggak seperti dulu, kalau dulu kurang gitu ya, sekarang berlebih lauknya. Ini cara memberdayakan iman. Sama saya harap dalam mata kuliah BK Islam itu sebenarnya kalau ujian sebagainya enggak perlu diawasi. Kalau diawasi, kalau enggak diawasi masih contek, berarti keyakinan bahwa ada yang mengawasi dia terhadap tindakan. Tapi kan nanti bisa tobat, Pak. Benar, bisa tobat. Tapi masalahnya hubungan dengan dosennya bagaimana? Artinya itu kan kalau masalah kita nyontek sebagainya itu kita apa namanya itu ya, mengakali dosennya ya. Hubungan dengan dosen kemarin sudah kita katakan kalau mamanya enggak sholat sebagainya gitu cuman 3. Tapi kalau udah hubungan dengan manusia harus selesai masalahnya. Nah, ini yang ini ya, yang penting disampaikan. Nah, ini. Nah, selanjutnya adalah
Bantuan yang diberikan berupa pemberian dorongan, pendampingan. Didorong untuk senantiasa beribadah. Penelitian saya itu di tahun pertama saya masuk di sini meneliti tentang frekuensi sholat deh, frekuensi intensitas sholat mahasiswa. Ternyata dari banyak itu, banyak deh yang sholatnya itu belum genap mahasiswa loh. Ada yang sehari sekali cuman maghrib aja. Ada yang bolong sama sekali gitu ya. Nah ini harus dipahami, harus dipantau benar. Kalau dulu guru saya mengatakan orang itu dipaksa. Dipaksa dulu. Setelah paksa dia menjadi biasa. Setelah biasa dia ikhlas. Setelah ikhlas apa? Dia butuh. Kalau namanya dipaksa mau langsung ikhlas, berat. Mahasiswa, saya enggak mau ibadah Pak, belum ikhlas. Zaman sekarang nunggu ikhlas. Ya ada, tapi ya kebanyakan ya enggak. Ya. Jadi dulu waktu di pesantren itu guru menyampaikan, beliau ketua Dewan Dakwah ya, Dewan Dakwah Islam di Lampung itu. Itu pertama dipaksa dulu tuh, paksa. Setelah paksa jadi kebiasaan. Waktunya azan sholat. Lama-lama ikhlas sendiri. Nah setelah itu, waduh kalau enggak sholat tuh ada yang hilang. Ini kayaknya ada yang kurang hari ini. Astagfirullah, belum sholat. Nah ini didorong ya, didorong terus damping untuk mengamalkan syariat Islam. Penting. Karena ketika kita bicara tentang agama, nah ini ya terkait tadi ada bab makan itu ya. Itu ada sebuah pesantren di Jawa Timur itu bilang lebih baik makanan itu busuk di tempat sampah dibandingkan dia busuk dalam perutmu, kata pimpinan pesantren. Karena ketidakjelasan makanan siapa itu. Karena dalam sebuah konsepsi, dalam sebuah ungkapan itu dikatakan ya, makanan yang haram hanya akan menimbulkan pikiran yang haram. Dan tidak ada yang dilakukan oleh pikiran yang haram kecuali perbuatan yang haram juga. Maka dari ungkapan itu, dosen yang mengajarkan BK Islami kepada saya itu mengatakan itu bisa menjadi pisau bedah bagi kalian yang mendalami BK Islami untuk melihat fenomena kelakuan anak-anak kalian di masa yang akan datang. Ini anak-anak ini udah dikasih treatment enggak sembuh-sembuh ini jangan-jangan babnya ini bukan karena treatment perilakunya itu ya. Tapi karena makanan yang diberikan kepada dia. Nah ini khusus untuk umat Islam. Jadi dicek nih, jangan-jangan ini bapaknya nih. Jadi begini ceritanya. Kenapa kemudian guru saya itu dalam perkuliahan BK Islam itu menyampaikan itu. Beliau bercerita, suatu hari ada seorang kepala sekolah muridnya datang kepada dia. Cerita anaknya sampai dengan kelas 1 SMA itu baik. Tapi kenapa ketika kelas 2 SMA anaknya ditangkap karena mencuri? Nah, kalau kemudian kita mengambil pisau bedah behavioristik, kita akan mengatakan, oh itu lingkungannya yang menyebabkan anak itu nakal. Kalau kemudian kita mengatakan humanistik, maka kita katakan bahwa kurang bertanggung jawab terhadap diri. Tapi guru saya berlanjut ke ceritanya, saya langsung menduga, langsung menanyakan kepada murid saya itu, makanan apa yang diberikan kepada anak itu sehingga kemudian seperti itu. Ya murid saya katakan ya makanan sama seperti orang lain. Bukan di makanannya, tapi bagaimana prosesnya. Nah, baru kemudian kepala sekolah tersebut, murid ini berceritakan tentang proses dari mana makanan itu didapatkan. Nah, ini disebutkan dulu ini diatasi dulu nih makanannya. Oke, fine, makanannya kita harus balikin lagi. Cara proses mencarinya, cara masaknya dan sebagainya dibalikin sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini bantuan-bantuan dorongan, dampingan, mengamalkan syariat Islam sebagainya. Jadi kita seperti itu. Pak kalau mama sudah didorong, sudah didampingi masih tidak mau juga ya gimana? Nah, kan ada fazakir innama anta mudzakir. Ingatlah, sungguhnya kamu hanya memberi peringatan. Kita ini cuma mengingatkan. Jadi kalau kita punya kekuasaan bisa berubah. Kalau enggak ya minimalnya kita sudah mengingatkan yang bersangkutan untuk mengamalkan ajaran dalam agama Islam. Selanjutnya apa tujuannya? Jangka pendek memahami dan mentaati. Jadi dia paham dan mau mentaati apa yang dikatakan di dalam kitab. Jangka panjangnya adalah pribadi yang berkembang secara bertahap menjadi kafah, pribadi yang baik. Yang terakhir tentu saja yang dibimbing mendapat kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ini penting karena akhirat itu awal kehidupan. Bukan akhir, malah akhirat itu awal kehidupan. Sekarang ini ada akhirnya, tapi kalau di akhirat tidak ada akhirnya. Ini adalah kepercayaan, keyakinan yang tidak bisa dibantah lagi bagi kita yang mengaku beragama Islam. Ada orang beragama Islam tapi tidak yakin terhadap hari akhir.
Padahal jangankan orang Islam, orang di luar Islam aja percaya. Seperti saya katakan di pertemuan yang lalu ya, bahwa ketidakadilan yang dia dapatkan di dunia ini akan dia dapatkan nanti di akhirat. Ya seperti katakan, orang yang lemah, tidak punya kekuatan, tidak punya ini, dizolimi, bagaimana dia akan membalas di dunia ini? Tidak bisa. Tapi ada nanti pembalasannya itu. Nah disitulah hakim benar-benar tidak bisa dibeli. Bisa dibeli. Ya di dunia mungkin ya. Kalau di akhirat gimana belinya pakai apa? Ini terkait dengan proses penciptaan dalam dalam Riyadhus Shalihin itu ya 40 hadis arba'in itu seperti ini. Dan ternyata ini benar. Ada yang sampai ahli kandungan itu kok bisa Muhammad bisa seperti itu ya? Berarti ini bukan bukan Muhammad ini yang bilang gitu ya. Kenapa? Oh ini sesuai dengan ilmu modern tentang proses penciptaan. Ada bab ini tidak perlu saya sampaikan ya. Ini dari tidak perlu di ini. Nah, terakhir yang ingin saya katakan untuk ini adalah bagaimana kemudian dalam proses melakukan atau mendalami ya tentang bimbingan konseling Islam itu bagi yang ingin mendalaminya penting untuk senantiasa mempelajari, mengkaji pendapat-pendapat ulama terhadap ayat-ayat maupun hadis-hadis yang ada. Karena tidak bisa ketika kita baca satu kali kita dapat pemahaman baru, dua kali dapat lagi yang baru, tiga kali terus. Bahkan kalau mamanya kita kembali kepada mata kuliah antropobiologi ya, kita ada yang namanya sinaps ya. Sinaps itu kan ketika kita belajar dia akan makin tumbuh gitu ya. Mempelajari Al-Qur'an, beberapa penelitian menunjukkan dia bisa menghalangi atau membentengi individu dari penyakit-penyakit gangguan di otak, misalnya Alzheimer, pikun, demensia dan sebagainya. Mempelajari Al-Qur'an, daya ingatnya akan semakin kuat. Kemudian selain itu juga dengan mempelajari Al-Qur'an ya dari sisi teologi ya kita mendapatkan satu kebaikan ya. Ketika kita baca kan tidak mungkin belajar Al-Qur'an tidak ada yang dibaca ayatnya kan. Satu huruf itu berapa kebaikan. Bayangkan kalau mamanya tiap seminggu minimal sekali aja membaca itu udah. Jangan ada tiap hari baca. Ini menunjukkan betapa kemudian penting bagi kita untuk senantiasa mempelajari hal ini untuk kita gunakan sebagai upaya membimbing manusia, membimbing konseling kita, membimbing anak-anak kita agar berjalan sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu. Tentu saja kita yang mendalam ini harus senantiasa belajar, tidak berhenti. Karena banyak pendapat-pendapat mana yang kemudian kita pilih untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang jelas hukum iman dan hukum Islam final tidak ada lagi perdebatan-perdebatannya dan yaitu kita jalankan sebaik-baiknya sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu. Mungkin itu pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang mengikuti atau menonton video YouTube ini. Nanti silahkan mengajukan pertanyaan di grup WhatsApp ataupun melalui komen di YouTube. Saya Amin Wahyudi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangan dan saya akhiri. Assalamualaikum